Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, annyeong. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembiayaan kesehatan. Dan pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Asmanan dengan NIM 230305501034 dari kelas C. Pertama-tama, apa sih itu sistem pembiayaan kesehatan? Nah, menurut WHO, sistem pembiayaan kesehatan adalah mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya keuangan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa menghadapi kesulitan finansial. Dalam konteks Indonesia, sistem pembiayaan kesehatan diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menjadi dasar operasional Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Nah guys, pembiayaan promosi dan pencegahan kesehatan di Indonesia itu masih belum optimal loh. Menurut Fiadi dan teman-teman, dia menemukan bahwa dana kesehatan itu lebih banyak digunakan untuk layanan kuratif atau pengobatan dibandingkan untuk pencegahan. Sumber dana terfragmentasi yang berasal dari APBN, APBD, dan JKN serta donor dan swasta, tetapi tidak terkoordinasi antar lembaga. Dan juga akibatnya cakupan kegiatan promotif dan preventif yang cukup rendah dan kontribusinya terhadap penurunan beban penyakit masih kecil, yang artinya negara kita ini masih reaktif terhadap penyakit. Kita harus menunggu orang sakit untuk diobati daripada preventif yang mencegah penyakit sejak dini. Nah, adapun tujuan dari sistem pembiayaan kesehatan yaitu untuk menganalisis kesenjangan sistem pembiayaan kesehatan untuk promosi dan pencegahan penyakit di Indonesia, mengidentifikasi faktor penyebab, dampak, serta tantangan, lalu merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki efektivitas alokasi dana kesehatan. Nah, adapun data penting yang ditemukan oleh FUA di tahun 2024 yaitu fragmentasi sumber dana itu berasal dari APBN, APBD, JKN, dan dana donor serta swasta. Namun belum ada koordinasi lintas sektor. Dan yang kedua itu ada kapasitas SDM yang masih minim jumlah tenaga promotor kesehatannya yang terlatih di daerah. Dan yang ketiga itu ada kekakuan regulasi penggunaan dana yang memiliki batasan yang kaku sehingga sulit digunakan sesuai kebutuhan lokal. Yang keempat ada sistem informasi yang belum tersedia, sistem pelacakan dana promotif dan preventif yang transparan dan terintegrasi secara nasional, serta dari hasil penelitian Fuadi menawarkan kerangka pembiayaan baru mencakup penguatan regulasi, penetapan prioritas berbasis bukti, penguatan kapasitas tenaga promosi kesehatan, dan sistem informasi pembiayaan yang transparan. Nah, di sini kita bisa lihat analisis masalahnya mulai dari faktor penyebab, dampak, dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu kita lihat faktor penyebabnya ya guys. Faktor penyebabnya itu yang pertama regulasi yang terpisah-pisah antar lembaga. Jadi sulit dana untuk terintegrasi. Dan yang kedua ada kebijakan yang masih fokus pada kuratif, yang dimana porsi anggaran promotif dan preventif itu kecil. Yang ketiga ada kapasitas manajerial daerah yang lemah. Jadi perencanaan dan pelaporannya itu belum optimal atau tidak optimal ya guys. Dan yang keempat minim data real time. Jadi kita sulit untuk memantau efektivitas program yang ada di rumah sakit. Nah, yang kedua kita bisa lihat dampaknya. Dampaknya yaitu pertama cakupan kegiatan promotif preventif daerah. Contohnya screening, PTM, dan edukasi gizi. Yang kedua ada pemborosan biaya kuratif karena penyakit tidak dicegah dari dini, sakit baru diobati. Dan yang ketiga ada ketimpangan layanan antar daerah karena perbedaan kapasitas SDM dan dana.
Nah, kita di sini bisa lihat tantangannya. Tantangannya yang pertama yaitu integrasi sumber pembiayaan lintas sektor. Nah, ya dari apa? Karena kan sumber dananya itu cuma dari APBN, APBD, JKN, dan donor atau swasta. Yang kedua ada harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Yang ketiga ada ketersediaan tenaga promotor yang kompeten. Dan yang keempat ada pengembangan sistem informasi yang transparan dan terintegritas. Baik guys, kita bisa lihat solusi yang diberikan. Yang pertama itu ada membangun kerangka regulasi yang terpadu yang mengatur koordinasi lintas sektor untuk pembiayaan promotif dan preventif. Yang kedua ada meningkatkan proporsi anggaran untuk pencegahan penyakit melalui APBN dan APBD dan serta JKN dengan target minimal yang tertentu. Yang ketiga itu mengembangkan sistem informasi pembiayaan yang transparan yang dapat dipantau aliran dananya secara real time. Yang keempat itu ada penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan promotor kesehatan dan manajer program di daerah. Yang kelima ada mendorong penggunaan Yang kelima ada mendorong penggunaan evidence-based planning untuk menentukan prioritas intervensi promotif dan preventif yang paling cost efektif. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi yang berkala untuk pelaporan publik demi meningkatkan akuntabilitas. Nah guys, jadi kesimpulannya yaitu sistem pembiayaan kesehatan ini memiliki peran yang fundamental dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan yang merata, efisien dan adil untuk masyarakat. Berdasarkan hasil kajian, pembiayaan untuk kegiatan promotif dan preventif di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan pembiayaan untuk layanan kuratif. Nah, kondisi ini disebabkan oleh fragmentasi sumber dana, kebijakan yang belum terintegrasi, dan serta kapasitas manajerial daerah dan sistem promosi kesehatan yang masih terbatas. Kelemahan sistem ini dapat menyebabkan efisiensi penggunaan dana yang rendah, ketimpangan pelayanan antar daerah, serta beban biaya kesehatan yang meningkat. Akibatnya minimnya upaya pencegahan penyakit. Oleh karena itu diperlu langkah yang strategis berupa penguatan regulasi terpadu, peningkatan proporsi anggaran promotif dan preventif, serta pengembangan sistem informasi pembiayaan yang transparan. Dengan reformasi pembiayaan yang terbatas, bukti dan prinsip keadilan, Indonesia dapat mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan mendukung tercapainya universal health coverage. Nah guys, itu tadi materi dari saya. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.